Oke, halo guys, balik lagi bareng gua ya. Hari ini hari Kamis, tanggal 12 Juni 2025. Oke, kali ini kita bahas RUPS saham PTBA ya. Sesuai dengan video kita sebelumnya, kita udah proyeksikan ternyata hari ini dia udah RUPS dan akhirnya dia bagi dividen sebesar DPR-nya sebesar 75% ya dari IPS tahun buku 2024 gitu. Ya, meskipun nggak 100% tapi segitu juga udah uyuhan ya, udah gede gitu kan. Ibaratnya udah mantap lah. Oke, kita hitung aja. Tahun 2024 kan dia punya IPS-nya 443 ya. Mana tadi? 443 dikali 75%. Nah, kita dapat berapa nih? Ya, kita dapat 332 perak ya, lumayan per lembar sahamnya. Kalau lu beli di harga sekarang, lu kebagian yield, misal besok tadi sih harga sempat sampai 3 ribuan ya, cuma tadi turun lagi. Nah, sini sempat turun, terus dimakan lagi di 2980 harga tadi closingan hari ini. Iya, di harga sekarang masih 11%, gede, lumayan. Ini masih berasa lah ibaratnya. Di atas 10% tuh kalau menurut gua ini udah oke banget. Nah, gimana ya IHSG tadi kabarnya? Turun ya 0,25. Ya, turun dikit gak masalah lah. Nah, 11%. Kalau lu beli besok misalnya di harga 2980, lu akan ya sebulan lagi dapat lah dividen sebesar 11%. Lu taruh 100 juta, lu beli 100 juta, lu dapat dividen sebesar 11 juta ibarat. Kalau lu punya duit 1M misalnya, ya lu pasti dapat 110 juta dalam satu bulan. Kalau lu punya 10M, lu beliin kesini semua, ya lu dapat 1,1M. Mantap nggak tuh? Tapi ingat, pas ex-date dia turun ya, dan kemungkinan akan terus berlanjut turun karena lu lihat IPS di tahun 2025 dia hampir hilang separuh nih. 2024 Q1-nya 68, sementara 2025 Q1-nya cuma 33. Nah, kita doain aja semoga di Q2, Q3 sama Q4 ini revenue dia bisa meledak. Kalau revenue sih ini hampir mirip ya, cuma IPS di net income-nya dia jadi sedikit. Pokoknya semoga di beban operasionalnya menjadi lebih efisien lah gitu, agar net income-nya nggak tergerus banyak ya. Jadi kan IPS-nya juga nggak anjlok-anjlok banget gitu. Jadi kita sebagai investor dividen investing ya kita bisa dapat kebagian cuan yang lumayan gitu. Soalnya kan ini tuh tahun 2024 443. Nah, 2025 ini perkiraan cuma 135. Parah banget nih. Ini hati-hati ya kalau yang mau masuk dan lu baru masuk sekarang, lu harus hati-hati kalau kata gua, karena besar kemungkinan sahamnya akan ya cenderung turun. Soalnya melihat kinerjanya di Q1 aja kan ini cuma IPS-nya cuma 33 gitu. Nah, kita coba simulasikan dividen tahun depan jika IPS totalannya 135. Semoga aja sih nggak segini ya, masa segitu doang. Kita coba simulasikan ya, ini case terburuk ibaratnya. Semoga aja naik ya, masa segitu. 135 kali 75%, 101 IPS ya kalau dia bagi sama 75%. Belum kalau nanti DPR-nya turun ya, mungkin anjok lagi dah. Nah, cobalah
Kita samain dulu IPS buat DPR tahun depan 75% dengan IPS segini, dapatnya 101. Misalkan elu beli di harga 2980, yieldnya berapa nih? Waduh, parah sih ini guys, cuma 3,4%. Wah, ayo dong PTBA, tingkatin lagi nih net income-nya. Kalau revenue sih kalau dilihat kan mirip-mirip ya, malah naik nih. Cuma IPS-nya anjlok parah, berarti kan di beban biayanya tuh membengkak gitu kan. Jadi harus lebih efisien lagi kan menganggarkan buat operasionalnya gitu. Nah, harga wajarnya untuk sekarang berapa nih? Dia kan baginya berapa tadi? 443 kali 75%. Kalau sekarang sih masih di harga wajar ya kalau buat IPS tahun 2024. Nah, 332. Harga wajarnya untuk sekarang di 3.300 sampai 6.600-an gitu. Nah, gimana untuk proyeksi harga wajar tahun depan? Nah, tinggal kita hitung aja 135 IPS-nya. DPR-nya biasanya 75%, 101. Nah, berarti kali 10 di 1012 sampai dengan 2025. Nah, kalau misalkan lu pengen punya ini barang, minimal lu tunggu dulu lah dia turun ke 2025 gitu. Jadi kasusnya lu nunggu dia turun. Kalau misalkan IPS-nya beneran cuma 135, lu tunggu turun harganya di angka 2000 sampai pokoknya 2000 ke bawah lah gitu. Tapi kalau misalkan dia Q2, Q3, Q4 nya meledak, ya siapa yang tahu kan ya. Jadi itu balik lagi ke lu ya. Kalau lu berminat sama saham ini, ya boleh gitu. Buat diversifikasi kan juga boleh lu gitu. Nah, range harganya segini ya. Kalau buat tahun depan antara 1000 sampai 2000 gitu. Semoga aja kinerjanya gua doain Q2, Q3, Q4 semakin membaik gitu kan. Amin. Nah, kalau urusan soal dividen lu nggak usah raguin lagi ya. Kalau buat si saham ini, dia kan nih bisnisnya batu bara, kepunyaan pemerintah ya, BUMN, dan sekarang berarti dipegang Main ID dan Danantara, otomatis duitnya masuk ke Danantara ya. Dia IPO semenjak 2005 dan bagi dividen semenjak udah dari tahun jebot sih, dia nggak pernah bolong. 22 pokoknya full dia bagi terus ya. Itu lu lihat aja, ada masa-masa dia bagi 2%, 3%. Ini malah 0,4% nih ya. Namanya juga batu bara ya, harganya naik turun kan, dia kan nggak bisa nentuin harga gitu. Jadi dia ikutin acuan harga batu baranya. Gua juga tadi sempat lihat RUPS-nya kan di YouTube juga ada tadi ditayangin. Nah, ini Bapak siapa nih? Pak Komisaris Utama kalau nggak salah, apa Komisaris Umum gitu. Ini kinerja keuangannya ya kalau dilihat di Tokped juga ya mirip-mirip sama aja isinya. Lo baca-baca aja. Pokoknya intinya untuk dividen tahun ini, tahun 2024, kalau masuk di harga sekarang bagus gitu. Tapi lu harus pertimbangin IPS di tahun depan. Cuma
135. Lu pikir-pikir lagi kalau mau masuk. Dan kalau udah benar-benar yakin, hajar aja. Oke, thank you. Sampai ketemu di video selanjutnya. Karena hutang harus dibayar. Terima kasih. Bye-bye.